Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1131, Saudari Sejati, Anyu berdiri dengan hormat. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Ye Guan tiba di kota kuno Nanzhou. Di tepi sungai, Ye Guan bertemu dengan Narensia. Narensia sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan saat melihat Ye Guan, dia tersenyum cerah. Ye Guan berjalan ke sisi Narensia, memegang tangan Narensia, dan berbisik, "Apakah kamu lelah?" Narensia mengangguk, "Itu terutama karena aku tidak cukup mampu. Selama bertahun-tahun, aku telah mengacaukan alam semesta Guangxuan dan Paviliun Xiambao. Aku benar-benar minta maaf padamu dan ibu mertua." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kesalahan terbesar sebenarnya adalah aku." Tepat saat Narensia hendak berbicara, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Kalian berdua benar." Ye Guan dan Narensia tercengang. Xiao Ta melanjutkan, "Kesalahan terbesar adalah ayahmu. Ia hanya ingin bahagia, dan ia memberimu tanggung jawab yang berat ini saat kau masih sangat muda. Belum lagi dirimu, bahkan orang-orang dari keluarga yang mungkin tidak mampu mengelola alam semesta yang begitu besar." Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Karena itu, kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Semua kesalahan adalah kesalahanku." Ye Guan dan Narensia saling tersenyum. Narensia tiba-tiba menyentuh perutnya. Sedikit bingung, "Xiao Guan, secara logika, anak ini seharusnya sudah lahir sejak lama. Kenapa?" Ye Guan juga sedikit bingung. "Tuan Ta, apakah Anda tahu apa yang terjadi?" Xiao Ta berkata, "Kamu juga lahir sangat terlambat." Ye Guan sedikit terkejut. "Aku?" Xiao Ta berkata, "Ya, ini karena garis keturunan. Anak dalam perut nona muda memiliki setidaknya 2 garis keturunan khusus, atau bahkan 3. Singkatnya, orang-orang hebat lahir kemudian." Ye Guan ragu sejenak, lalu bertanya, "Mungkinkah dia adalah lelaki yang ditakdirkan?" Xiao Ta berkata, Tidak akan ada lagi orang yang memiliki takdir di keluarga yang..." Ye Guan sedikit penasaran, "Kenapa?" Xiao Ta berkata, "Saya tidak berani mengatakannya." Ye Guan tidak membahas lagi pertanyaan tentang siapa orang yang ditakdirkan dengan Taye. Setelah menemani Narensia selama 3 hari, dia meninggalkan alam semesta Guangxuan. Tidak lama kemudian, dia tiba di alam malapetaka. Pada saat ini, kekuatan jalan jahat masih meningkat. Dibandingkan saat pertama kali melihatnya, kekuatan dan aura jalan jahat ini puluhan kali lebih kuat. Karena penguasa aula itu berasal dari tempat yang bernama reruntuhan ilahi, besar kemungkinan jalan jahat itu juga berasal dari tempat itu. Ye Guan menatap dalam-dalam ke kejauhan, lalu berbalik dan pergi. "Apakah kamu akan pergi sekarang?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Guan. Tubuh Ye Guan sedikit gemetar. Dia menoleh dan melihat seorang wanita tidak jauh darinya menatapnya sambil tersenyum. Dengan rambut putih dan gaun lengan panjang yang berkibar, dia sangat anggun. Ye Guan berkata dengan suara gemetar, "Kakak Zhen." Qi Zhen tersenyum dan berkata, "Kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Ye Guan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Kekuatannya masih sangat lemah." Qi Zhen berjalan perlahan ke arah Ye Guan, memegang tangan Ye Guan dan berkata lembut, "Aku tidak membencimu." "Ye Guan," Qi Zhen tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggumu menyelamatkanku." Ye Guan berkata, "Kakak Zhen, kamu..." Qi Zhen berkedip, "Aku masih bisa bertahan selama 3 tahun." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
dia memeluk Qi Zhen dengan lembut dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama." Setelah berkata demikian, dia berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit berbintang. Qi Zhen memandang Ye Guan yang menghilang di ujung galaksi dan tersenyum. Pada saat ini, Qi Rou dan Qi Su perlahan berjalan keluar dari samping. Qi Zhen berkata dengan lembut, "Dia pasti sangat menderita kali ini, dia telah menjadi jauh lebih dewasa." Qi Rou mengangguk, Qi Zhen tersenyum tipis. Matanya menatap ujung langit berbintang yang jauh dengan kelembutan, dan dia tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Ye Guan tidak langsung pergi ke daerah Shengsu, tetapi datang ke peradaban Tianxing terlebih dahulu. Setelah Yinian pergi, Jingan sekarang pada dasarnya melakukan semua pekerjaan peradaban Tianxing. Mereka berdua duduk di bawah pohon suci, Ye Guan tengah memanggang seekor domba dan Jingan meneteskan air liur. Setelah beberapa saat, Ye Guan merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Jingan, yang mengambilnya dan mulai mengunyahnya. Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Jingan tiba-tiba berkata, "Yinian akan baik-baik saja, kan?" Ye Guan mengangguk dan meyakinkan, "Semuanya akan baik-baik saja." Jingan mengangguk dan meneruskan mengunyah kaki domba. Setelah Jingan selesai makan, dia bertepuk tangan dan berkata, "Cari Yinian." Ye Guan mengangguk, lalu berdiri dan hendak pergi, ketika Jingan tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan berbalik dan menatap Jingan, yang menatapnya, "Kamu harus membawa Yinian kembali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Setelah berkata demikian, dia berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung galaksi. Jingan menatap cahaya pedang yang menghilang di langit dan berkata lembut, "Hati-hati." Di langit berbintang, Ye Guan mengeluarkan gulungan teleportasi yang diberikan kepadanya oleh pemilik pena Dao. Dia melirik gulungan teleportasi di tangannya dan tanpa banyak berpikir, dia langsung mengaktifkan gulungan teleportasi tersebut. Ledakan, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari gulungan teleportasi dan langsung menyelimutinya. Sesaat kemudian, dia menghilang dari tempatnya, lalu dia merasakan dirinya diteleportasi dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya semakin cepat, dan dia merasa tubuhnya mulai merasakan ketidaknyamanan. Jadi dia segera melepaskan niat pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Dengan niat pedang yang melindungi tubuhnya, dia langsung merasa jauh lebih baik. Namun, kecepatannya makin lama makin cepat. Dengan cara ini, Ye Guan tidak tahu sudah berapa lama hingga cahaya putih muncul di depannya, dan kemudian dia merasa kecepatannya telah melambat. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya. Saat ini, dia sudah berada di langit berbintang. Ye Guan mengerutkan kening karena dia mendapati sekelilingnya gelap gulita dan tidak ada cahaya bintang sama sekali. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melihat jutaan wilayah bintang dalam sekejap. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia melihat, dia tetap tidak bisa keluar dari langit berbintang yang gelap ini. Ye Guan sedikit bingung, bagaimana mungkin? Apakah ini medan bintang yang mati? Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling, dan segera dia menemukan bahwa sebenarnya ada dua surat wasiat yang tersisa di area ini. Kedua surat wasiat itu sangat kuat dan dalam keadaan tidak bertuan. Ye Guan sedikit terkejut, namun tanpa banyak berpikir, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di tempat. 1 jam kemudian, wajah Ye Guan menjadi gelap, karena dia telah terbang di atas pedangnya selama 1 jam tetapi masih belum berhasil melarikan diri dari daerah ini. Memalukan, pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Tempat ini agak tidak biasa." Ye Guan mengangguk dan terbang dengan pedangnya lagi.
Tidak lama setelah terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena indera ilahi menguncinya. Dia menoleh dan melihat ke kanan, 1000 kaki jauhnya. Di sana, seorang pria dengan pakaian aneh sedang menatapnya. Jubah pria itu berwarna abu-abu gelap dengan jimat berwarna merah darah di sekujur tubuhnya, yang terlihat sangat aneh. Dia juga memiliki beberapa rune di wajahnya, yang terlihat sedikit menakutkan. Di telapak tangannya, dia memegang bola cahaya jimat emas. Ketika dia melihat pria itu, Ye Guan sedikit bingung, dan pada saat ini, pria itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ambil tindakan sekarang, Ye Guan sedikit mengernyit, namun tanpa banyak berpikir, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Wah, dalam sekejap, pria itu terpotong dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, sebilah pedang diletakkan tepat di antara kedua alisnya. Pria itu menatap Ye Guan, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Ye Guan merasa ada yang tidak beres dan langsung bertanya, "Siapa kamu?" Pria itu tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ye Guan mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Apa-apaan ini? Bunuh diri kalau tidak menang. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia merentangkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan yang tertinggal di tubuh pria itu langsung terbang ke tangannya. Namun, dia tidak melihat cincin penyimpanan itu, tetapi melihat cahaya rune emas yang mengambang di depannya. Cahaya rune emas itu berwarna emas, seperti emas. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya terdiri dari rune misterius, yang mengandung energi yang sangat kuat. Ye Guan sedikit penasaran, apa ini? Xiao Ta berkata, peralatannya meledak. Ye Guan menatapnya cukup lama, tetapi masih belum dapat menemukan apa itu. Dia menyimpannya, melihat sekeliling, lalu terbang dengan pedangnya dan menghilang di kejauhan. 3 jam kemudian, Ye Guan akhirnya melihat cahaya bintang. Senyum muncul di wajah Ye Guan. Dia mempercepat langkahnya, dan segera, dia akhirnya berhasil lolos dari medan bintang yang gelap. Ketika dia melarikan diri, dia berbalik dan tidak melihat apapun kecuali kegelapan di depannya. Kegelapan itu begitu tak berdasar sehingga menakutkan untuk dilihat. Ye Guan sedikit bingung, tempat macam apa ini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan menoleh dan melihat seorang pria menatapnya tidak jauh darinya. Pria itu mengenakan jubah hitam dan di belakangnya, ada seorang pria tua. Bahasa pihak lain berbeda dari Guangxuan Universe, jadi dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Melihat ekspresi Ye Guan, pria itu segera menyadari bahwa Ye Guan tidak mengerti kata-katanya, jadi dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah batu perlahan melayang di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Pria itu memberi isyarat dengan tangan kanannya agar Ye Guan meletakkan tangannya di atas batu itu. Ye Guan melirik batu itu, lalu meletakkan tangannya di atasnya. Dalam sekejap, lebih dari selusin bahasa dan kata membanjiri lautan kesadarannya. Saat itu lelaki itu bertanya, "Apakah kamu keluar dari dalam?" Ye Guan mengangguk. Ya, lelaki itu tertegun sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu benar-benar keluar dari sana?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Iya." Kenapa? Ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi aneh. Melihat tatapan pria itu, Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, tempat apa ini? Lelaki itu berkata dengan suara berat, "Kau tidak tahu." Ye Guan mengangguk, "Aku baru saja datang ke sini dan aku belum begitu mengenalnya." Pria itu melirik Ye Guan, lalu berkata, "Ini adalah medan perang alien yang terkenal di Shenzhou." Ye Guan terkejut. Medan perang alien? Pria itu mengangguk dan memperkenalkan, "Dulu, seorang jenderal dinasti Shenzhou bertempur melawan dewa alien di sini, yang langsung menghancurkan area ini.
Area ini belum pernah diperbaiki selama ratusan juta tahun. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, dinasti Shengsu. Pria itu berkata, kekaisaran yang dulunya agung itu kemudian hancur karena pertikaian sipil dan invasi dewa-dewa asing. Sekarang, kekaisaran itu hanya tinggal namanya saja. Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah Ye Guan dan bertanya, kamu berasal dari mana? Ye Guandao, amati alam semesta yang misterius. Pria itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Ye Guan berkata, apakah kau pernah mendengar tentang Master Istana Pertama? Pria itu masih menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya. Ye Guan melanjutkan, di mana aliansi jahat, pria itu masih menggelengkan kepalanya. Ye Guan tidak mau menyerah. Apakah kau pernah mendengar tentang Master Sekte Jing? Pria itu menggelengkan kepalanya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu kenal pemilik Dao Pen? Pria itu sedikit terkejut, lalu berkata, saya tahu ini. Ye Guan, bab 1132. Tidak mudah untuk bekerja. Saya benar-benar kenal pemilik pena Dadao. Ye Guan sangat terkejut. Tampaknya dia telah meremehkan pemilik pena Dadao. Lelaki itu tiba-tiba bertanya, siapa namamu, saudaraku? Ye Guan menenangkan pikirannya, menatap pria itu, dan berkata sambil tersenyum, Ye Guan. Pria itu tersenyum dan berkata, nama saya Zhongwu, dan saya dari kota Shenfa. Sambil berbicara, dia melirik ke jurang waktu dan ruang yang gelap tidak jauh dari sana. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara Ye untuk keluar dari sana. Ye Guan berkata, beberapa jam. Zhongwu dan lelaki tua di belakangnya sama-sama tercengang. Zhongwu jelas sedikit tidak yakin dan bertanya lagi, berapa jam? Ye Guan mengangguk, dia melihat mereka berdua tampak sedikit aneh, jadi dia bertanya, ada apa? Zhongwu berkata dengan serius, kakak Ye, kalau begitu kamu sungguh hebat. Ye Guan sedikit bingung, apa maksudmu? Zhongwu tersenyum pahit, apakah kamu tidak menemui bahaya apapun di sana? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Zhongwu dan lelaki tua itu saling berpandangan. Keduanya agak bingung. Zhongwu berkata dengan suara yang dalam, setelah perang besar, dewa alien tewas di medan perang alien ini, dan tubuh serta jiwanya berubah menjadi pecahan hukum tertinggi. Para bidat dari negeri lain itu sering memasuki area itu untuk mencari pecahan hukum tertinggi. Oleh karena itu, medan perang alien ini sangat berbahaya. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku memang bertemu dengan seorang pria yang mengenakan pakaian aneh. Aku penasaran apakah dia adalah orang sesat yang kamu sebutkan. Oh, dan ini. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan cahaya jimat emas muncul di tangannya. Zhongwu langsung terkejut dan berkata, ya Tuhan, ini adalah pecahan hukum tertinggi. Kau benar-benar membunuh seorang bidat. Kau sangat kuat. Ye Guan, bid'ah. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bukankah itu sangat lemah? Ekspresi Zhongwu membeku. Melihat ekspresi Zhongwu, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, dia lebih bahagia. Tampaknya bahkan setelah datang ke tempat ini, dia tidak menjadi adik laki-laki di antara adik laki-laki. Dia memang berbeda sekarang dari sebelumnya. Lagi pula, niat pedangnya sekarang setara dengan 90% kekuatan pedang King Xuan. Dia tidak bisa dikatakan bisa berjalan menyamping di seluruh alam semesta. Tetapi dia jelas bukan yang terlemah dari yang lemah. Zhongwu tiba-tiba tersenyum pahit. Saudara Ye, para bidat ini semuanya berasal dari negeri asing dan sangat kuat. Tentu saja, saudara Ye jelas lebih kuat. Ye Guan berkata, saudara Zhong,
Bisakah Anda memberi saya penjelasan rinci tentang tempat ini? Zhongwu tersenyum dan berkata, ini mudah. Saudara Ye dapat pergi ke kota Raja Shengsu dan membeli ensiklopedia. Lalu dia dapat mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini. Sambil berbicara, dia menunjuk ke kanan dan berkata, jalan lurus ke depan dan kamu akan melihat planet merah. Itu adalah bekas situs dinasti Shengsu. Ye Guan mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih. Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang tepat di ujung langit berbintang yang jauh. Setelah Ye Guan pergi, lelaki tua di belakang Zhongwu tiba-tiba berkata, Tuan muda kota, orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Mengapa Anda tidak mencoba untuk memenangkan hatinya? Zhongwu menggelengkan kepalanya. Dia membunuh orang sesat dari negeri asing dan membuat musuh dengan negeri asing. Jika kita merekrutnya, itu sama saja dengan menanggung akibatnya. Harganya terlalu tinggi dan tidak sepadan. Orang tua itu ragu-ragu untuk berbicara. Dia merasa hal itu sepadan karena pemuda itu tampak begitu acuh tak acuh ketika berbicara tentang si penganut ajaran sesat, yang berarti pihak lain mungkin jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhongwu berbisik, fragmen hukum tertinggi. Saat dia bicara, matanya berkedip. Orang tua itu merasa berat di hatinya. Tuan kota muda, bahkan jika kita tidak ingin memenangkan hati orang ini, kita tidak boleh dengan mudah membuat musuh dengannya. Zhongwu tersenyum dan berkata, Tuan Yu, seringkali, Anda tidak harus membunuh seseorang sendiri. Apakah Anda mengerti? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap dan dia melirik Zhongwu, haruskah dia melarikan diri? Dia jauh lebih kuat dari Zhongwu, dan ketika dia berhadapan dengan Ye Guan, dia merasa bahwa pemuda itu tidak terduga. Berdasarkan pengalamannya, pemuda itu jelas bukan orang biasa. Jika dia bisa diyakinkan, itu akan bagus. Jika dia tidak bisa diyakinkan, setidaknya tidak menyinggung perasaannya dan hanya menjalin hubungan baik dengannya akan baik-baik saja. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tuan kota mudanya akan memilih pilihan ketiga. Memulai perseteruan, meskipun dia ingin membunuh seseorang dengan meminjam pisau, bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan dengan sempurna? Orang tua itu mendesah dalam hati, tidak mudah untuk bekerja saat ini. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Guan tiba di sebuah planet merah. Begitu dia mendekati planet itu, alisnya berkerut, karena planet ini agak aneh. Seluruh planet itu memancarkan energi aneh. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa energi aneh ini sebenarnya akan merusak niat pedang dan kultivasinya. Tentu saja dia tidak takut dengan niat pedangnya. Ye Guan sedikit bingung. Apakah planet ini layak huni? Tanpa berpikir panjang, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang tak jauh dari situ. Saat memasuki planet itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi merah di dalam planet itu bahkan lebih padat dan lebih kuat. Jika dia tidak memiliki pedang untuk melawan dan melindungi dirinya, dia tidak akan mampu bertahan hidup di tempat ini. Ye Guan mengerutkan kening, tempat macam apa ini? Tak lama kemudian, Ye Guan mendarat di sebuah bukit. Ia melihat sekeliling dan segera menemukan sebuah patung di sebelah kanan. Patung itu tingginya hampir 10.000 kaki, dengan kedua tangan terentang ke kedua sisi. Di telapak tangannya, ada bola api yang menyala di masing-masing tangannya. Yang di sebelah kiri adalah api putih, seperti salju, dan yang di sebelah kanan adalah bola api hitam. Di kaki patung tersebut terdapat kota kuno. Ye Guan terbang dengan pedangnya dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan patung itu. Melihat patung dari posisi ini, tiba-tiba timbul rasa tidak penting. Patung itu adalah seorang pria setengah baya dengan rambut panjang terurai di bahunya, tangannya terentang di kedua sisi,
Kepalanya sedikit dimiringkan ke belakang, matanya menatap ke langit, tampak gelisah. Di kaki patung itu terdapat kota kuno. Kota kuno itu juga sangat megah dan besar skalanya, tetapi sangat bobrok, dengan jejak-jejak waktu di mana-mana, terutama gerbang kota, yang tertutup karat. Ye Guan memperhatikan patung itu dan merasa agak familiar dengannya. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia menarik pandangannya dan berjalan menuju kota. Setelah memasuki kota, Ye Guan menemukan bahwa ada cukup banyak orang di kota itu, tetapi mereka semua adalah kultivator, dan aura mereka sangat kuat. Di kedua sisi jalan, ada banyak toko yang menjual segala macam barang, dan barang-barang yang mereka jual semuanya sangat bagus. Misalnya, ada sebuah toko tidak jauh di depannya yang menjual senjata. Dia melihat dan berhenti, dia berjalan ke depan toko. Ada seorang pria kekar di toko itu. Pria kekar itu sedang memukul senjata dengan palu besi besar. Setiap kali palu itu memukul, percikan api berterbangan, seolah-olah ada gempa bumi besar. Ye Guan melirik pria kekar itu, lalu matanya tertuju pada senjata-senjata yang terhampar di depannya. Ada lebih dari selusin senjata, termasuk pedang, pisau, palu, dan beberapa yang aneh. Ye Guan menatap pria kekar itu dan berkata, "Bos, bolehkah saya melihat senjata Anda?" Bosnya bahkan tidak menoleh, lihat saja sekeliling. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Sambil berbicara, dia mengambil pedang itu. Pedang itu sangat aneh karena bilahnya terbuat dari rune emas misterius. Pedang itu sangat ringan dan terasa ringan di tangannya. Tetapi dia merasakan kekuatan yang sangat kuat darinya. Ekspresi Ye Guan tampak serius, sebab dia mendapati bahwa pedang ini adalah pedang terkuat yang pernah dilihatnya, kecuali pedang milik keluarganya sendiri. Ini hanyalah kekuatan pedang. Ye Guan menatap pria kekar itu dengan rasa ingin tahu. "Bos, pedang apa ini?" Bos terus memukul pedang itu. Pedang jimat terbuat dari pecahan hukum tertinggi dan mithril. Pedang itu mengandung energi emas. Saat diayunkan, pedang itu dapat melepaskan energi pedang emas. Ye Guan mengangguk, "Bagus sekali. Berapa harganya?" Sang bos berkata, 3 fragmen hukum tertinggi. Fragmen hukum tertinggi. Ye Guan tertegun sejenak. Mata uang di sini adalah pecahan hukum tertinggi. Pria kekar itu berhenti dan menoleh ke arah Ye Guan. "Baru sampai?" Ye Guan mengangguk. "Ya," pria kekar itu berkata, "baru saja datang. Beraninya kau datang ke sini untuk melihat barang-barang. Biar ku beritahu, barang-barang yang ku miliki di sini adalah yang termahal di kota kerajaan ini. Tentu saja, barang-barang yang dijual di tokoku juga yang terbaik di kota kerajaan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Pedang ini memang bagus, tapi aku pernah melihat pedang yang lebih bagus dari ini." Lelaki kekar itu tiba-tiba menghantam dengan sebuah palu. Ledakan, seluruh bumi bergetar. Pria kekar itu menatap Ye Guan dengan sikap yang mengesankan. "Apakah kau pernah melihat pedang yang lebih baik dari ini?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Pria kekar itu mencibir, "Omong kosong. Apakah ada orang yang bisa membuat senjata lebih baik dariku? Aku tidak percaya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tidak ada." Setelah berkata demikian, dia meletakkan pedangnya, berbalik dan bersiap pergi. Pria kekar itu menolak untuk menyerah. "Nak, jangan pergi dulu. Jelaskan apa yang telah kau katakan." Ye Guan berhenti dan menoleh ke arah pria kekar itu. "Senior, pedangmu sangat bagus, tapi aku pernah melihat yang lebih bagus." Pria kekar itu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak percaya, bahkan jika kau membunuhku." Ye Guan berkata, "Mari kita bertaruh. Jika aku mengeluarkan pedang yang lebih baik dari milikmu, kau bisa memberikan pedangmu kepadaku, atau memberikan 3 pecahan hukum tertinggi kepadaku."
Pria kekar itu menatap Ye Guan dan bertanya, apakah itu milikmu? Ye Guan mengangguk. Ya, pria kekar itu menatap Ye Guan. Bagaimana jika pedang yang kau keluarkan tidak sebagus milikku? Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, kalau begitu aku minta maaf padamu. Tidak tahu malu, lelaki kekar itu langsung berkata dengan marah, mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Ye Guan, lelaki kekar itu berkata, jika pedang yang kau bawa tidak sebagus pedangku, kau akan tinggal di sini dan ditempa olehku selama 1000 tahun. Ye Guan tersenyum dan berkata, baiklah. Pria kekar itu mendengus dingin, lalu berkata, keluarkan. Ye Guan mengangguk, lalu mengeluarkan pedang King Xuan dan menyerahkannya kepada pria kekar itu. Saat pria kekar itu menangkap pedang King Xuan, ekspresinya membeku. Tak lama kemudian, raut wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Dia dengan hati-hati mengamati pedang King Xuan di tangannya, dan semakin dia mengamati, raut wajahnya semakin serius. Ye Guan Dao, bagaimana? Pria kekar itu menatap Ye Guan, siapa yang membuat pedang ini? Ye Guan berkata, aku. Pria kekar itu menatap Ye Guan, kamu masih sangat muda, mengapa kamu begitu mencolok? Ye Guan tersenyum canggung, lalu berkata, bibiku. Lelaki kekar itu berkata dengan suara berat, bisakah aku bertemu bibimu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Pria kekar itu berkata dengan serius, aku akan memberimu uang. Ye Guan ragu sejenak, lalu bertanya, berapa banyak yang ingin kamu berikan? Pria kekar itu melirik Ye Guan dan bertanya, berapa yang kamu inginkan? Ye Guan tersenyum dan berkata, senior, sejujurnya, bibiku tidak tertarik pada orang biasa. Namun, jika Anda memberi saya uang, saya dapat menjawab banyak pertanyaan Anda. Jadi, tidak ada perbedaan antara Anda bertemu dengan bibiku dan bertemu dengan saya. Xiao Ta, lelaki kekar itu berkata dengan suara berat, anak muda, bagaimanapun juga aku telah hidup selama bertahun-tahun. Dapatkah kau menghargai kecerdasanku? Ye Guan, pria kekar itu menatap pedang King Xuan di tangannya dengan tatapan rumit. Pedangmu memang jauh lebih baik daripada pedangku. Pedang ini mengandung beberapa hal yang tidak diketahui yang bahkan belum pernah kulihat. Sungguh menakjubkan. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, jika kamu dapat membawaku menemui bibimu, aku dapat memberimu 5 pecahan hukum tertinggi. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa bibinya sama sekali tidak berminat bertemu orang lain. Pria kekar itu menggertakkan giginya dan berkata, 10. Ye Guan hendak menggelengkan kepalanya ketika lelaki kekar itu berkata dengan suara yang dalam, apakah kau tahu apa yang dapat dilakukan oleh 10 pecahan hukum tertinggi? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa bagian dari hukum tertinggi ini. Pria kekar itu menatap Ye Guan sejenak dan berkata, 10 fragmen hukum tertinggi dapat membuatmu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik pada uang. Setelah lelaki kekar itu terdiam sejenak, dia tiba-tiba menyimpan pedang King Xuan. Ye Guan menatap pria kekar itu, kau akan merampokku? Pria kekar itu sedikit bingung. Apa maksudmu dengan merampok, anak muda? Kau boleh makan apapun yang kau mau. Tetapi kau tidak boleh bicara omong kosong. Pedang itu awalnya milikku. Bersambung.